Wanita licik itu jelas tak punya uang, tapi tetap nekat mengajak geng sahabatnya makan di restoran mewah. Setelah semua orang selesai makan, ia dengan tenang mengirim pesan ke seorang pria. Begitu pria itu datang, ia dengan bangga menyuruh pria itu membayar tagihannya. Namun tak disangka pria itu langsung menolak mentah-mentah. Bahkan menuntut wanita itu mengembalikan $1 juta. Karena 2 hari lalu, wanita itu meminjam uang dengan alasan ibunya sakit parah. Pria itu yang percaya langsung mentransfer $1 juta tanpa ragu. Tak disangka uang itu malah dipakai pamer kekayaan. Bahkan digunakan buat traktir teman-temannya di restoran mewah. Dan sekarang ia malah mau pria itu yang bayar tagihan. Pria itu dengan tegas menolak dan menuntut uangnya kembali. Wanita itu langsung marah besar, mengatakan bahwa uang itu ia dapat dengan usahanya sendiri. Tak disangka pria itu justru tersenyum sinis, karena sebentar lagi, wanita itu akan menanggung akibat dari semua perbuatannya. Uang $1 juta yang ia pinjam, sebenarnya adalah pinjaman rentenir, yang diam-diam diajukan dengan identitas si wanita. Pria itu bisa melakukan ini, karena dia adalah orang yang kembali dari masa lalu. Di kehidupan sebelumnya, ia ditipu wanita licik ini, dengan alasan ibunya sakit parah dan butuh uang untuk operasi. Karena cintanya yang tulus, ia langsung bantu meminjam uang dari rentenir. Namun setelah uang dikirim, sikap wanita itu langsung berubah. Akhirnya pria itu dikejar-kejar penagih hutang. Tak kuat menanggung tekanan, ia memilih lompat dari gedung dan mengakhiri hidupnya. Entah karena belas kasihan dari langit, ia terbangun dan kembali ke 1 tahun lalu. Tepat di hari saat wanita itu meminjam uang darinya. Saat wanita itu menangis dan datang lagi dengan alasan ibunya sakit, pria itu tak langsung membongkar kebohongannya. Justru dengan tenang mengajaknya masuk rumah. Karena kali ini, ia ingin membuat wanita itu merasakan ditipu. Sebelum wanita itu sempat meminjam uang, pria itu justru berkata, ia sudah tahu soal operasi $1 juta itu. Wanita itu langsung menyerahkan ponselnya. Dan pria itu pun dengan cepat mengisi data identitasnya. Tanpa sadar, wanita itu sudah menandatangani pinjaman rentenir $1 juta. Pria itu berkata, kalau suatu hari nanti ia harus mengembalikan uang itu. Setelah wanita itu pergi, pria itu bersumpah akan hidup jauh lebih baik dari sebelumnya. Kebetulan saat itu, 2 perampok hendak menyerang seorang wanita CEO. Pria itu langsung melompat menyelamatkannya. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu memberikan $2 juta padanya. Pria itu langsung menginvestasikan semua uang itu di pasar saham. Ia membeli saham perusahaan yang hampir bangkrut. Sementara wanita licik itu langsung menghamburkan uang $1 juta dari rentenir. Dalam 2 hari, uangnya habis tak tersisa. Bahkan ia masih sempat pamer ke teman-temannya dan mengajak mereka makan di restoran mewah. Begitu tiba saat membayar, baru ia ingat bahwa uangnya sudah habis. Ia langsung memanggil pria itu untuk datang bayar. Sementara itu, pria itu sedang gembira karena sahamnya naik tajam. Melihat pesan dari wanita itu, ia langsung datang ke restoran. Wanita itu merasa sangat bangga. Merasa pria itu masih patuh padanya. Dengan sombong ia menyuruh pria itu bayar. Tapi pria itu malah meminta kembali $1 juta. Wanita itu langsung shock, karena sebelumnya ia sempat menyombongkan diri ke teman-temannya. Katanya pria itu memberinya $1 juta demi mengejarnya. Tapi ucapan pria itu membuat semua muka wanita itu hilang seketika. Ia pun marah dan berkata, uang itu diberi dengan sukarela. Namun pria itu hanya tertawa. Karena kali ini, ia tak akan lagi ditipu wanita itu. Dengan tenang ia berkata, uang itu adalah pinjaman rentenir atas nama wanita itu. Kalau tak dibayar, penagih utang akan segera datang. Setelah itu pria itu pun pergi dengan tenang. Wanita itu langsung panik. Namun tiba-tiba seorang pria kaya mengajaknya main golf besok. Wanita itu kembali semangat. Karena ia pikir yang meminjam uang adalah pria itu. Dan penagih utang pasti tak akan mencarinya. Saat sedang merasa bangga, ia tiba-tiba mendapat pesan penagihan. Ia kira itu hanya lelucon dari pria itu. Jadi tak dipedulikan. Keesokan harinya,